Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala alaihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman qiyyamun wa libasul taqwa wa taqwal ayat wa samaratul ilm wa jinatul haya wa samaratul ilm. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Mudah-mudahan diri kita keluarga kita sehat. Betapa nikmatnya bapak-bapak kita rasakan yang ini sehat. Berfungsi seketika ini sangat wajib. Nah, sebab itu salah satu bentuk syukur kepada Allah dengan sehatnya itu gunakan kesehatan untuk jalan-jalan yang baik. Yang benar. Salah satunya adalah langkahkan kaki menuju masjid. Kemudian mudah-mudahan juga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang berniat mau hidup baik, semoga Allah memberkati sampai pada saatnya dan juga Allah akan memberikan rezeki yang kita keluarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kesempatan ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang imannya lebih unggul, lebih afdal, lebih utama? Para sahabat menjawab, tentu imannya para malaikat. Sebab malaikat makhluk yang diberi ilmu, tidak beri hawa nafsu, yang selamanya tasbih kepada Allah, pasti diunggul, lebih afdal, lebih utama. Kata Rasulullah, kan? Lalu jawab sahabat menjawab lagi, kalau begitu para nabi dan rasul. Kata Rasulullah, nabi rasul dan pasti diberi wahyu. Lalu siapakah ya Rasulullah orang yang paling unggul? Nah, Rasulullah menjawab pada saat itu, orang yang paling unggul adalah orang-orang yang tidak pernah hidup dengan aku, tidak bergaul dengan aku, tetapi mereka beriman dan mengikuti aku. Di orang-orang yang tidak pernah bergaul, orang-orang yang tidak pernah hidup dengan aku, kata Rasulullah, tapi orang-orang itu beriman dan mengikuti aku dan mengikuti ajaranku. Itulah yang disebut orang yang unggul, kata Rasulullah SAW. Padahal kita tahu yang namanya sahabat itu orang yang lebih unggul menurut kita. Mereka itu kan sudah saling
dengar dan patuh. Dari sumbernya dari Rasul. Ya. Amal ibadahnya begitu banyak di dalam sejarahnya. Orang yang sahabat yang kaya sampai merahkan kekayaannya. Yang dengan ilmu, merahkan ilmu yang tenaga itu. Tapi kata Rasulullah tidak cuma sebaik-baik. Padahal sahabat itu imannya sudah malah berlebih dan lebih. Ya. Tapi Rasulullah memandang orang-orang yang tidak pernah bergaul dengan Rasul, dengan beliau. Kemudian orang-orang yang iman kepada Rasul, taat kepada Rasul, itulah orang-orang yang paling unggul. Kenapa demikian? Kalau di menurut perkiraan kita juga, kapan Rasulullah mengatakan kenapa salah satu kita Rasulullah kepala itu kan dengan Rasul. Kita kan bukan dari zamannya kan, periode saja juga 14 abad yang lalu. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalah, lalu sampai kepada kita sudah berabad-abad. Tapi kita taat iman kepada Rasul, taat kepada ajaran Rasul. Nah itulah yang dimaksud jadi memberikan motivasi kepada umatnya. Ketika kita iman kepada Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, maka Rasul menganggap orang-orang itu adalah orang-orang yang paling utama. Hadirin Allah. Jadi orang yang iman kepada Rasul, tapi kan kita dari mana tahu itu dengan perkataan para ulama. Di Rasulullah menyampaikan para sahabat itu orang yang bergaul dengan Rasul. Kemudian juga dalam keadaan muslim, orang muslim bergaul dengan Rasul, berjuang segala macam, mati dalam keadaan muslim itu sahabat. Tapi tidak cuma orang yang bergaul dengan Rasul apa? Contohnya oleh pamannya Abu Jahal kan paman Rasulullah bergaul, tapi tidak dikelompokkan sahabat. Kenapa? Karena tidak muslim, tidak mukmin. Lalu sahabat Rasulullah para sahabat bergaul dengan pengikut sahabat yang disebut tabiin. Pengikut sahabat. Siapa tabiin itu? Pengikut sahabat yang bergaul dengan sahabat muslim, menikah dalam keadaan muslim. Itu disebut apa namanya tabiin. Nah, dari tabiin terus sampai kepada para ulama. Maka disebut kata Rasul, ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dari mana kita tahu iman kita kepada Allah dan Rasul? Nah itu dari para wali, para ulama. Ulama yang tadi kalau dicucuk dari sanadnya dari bahasa Ismail itu dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in, terus tabi'in sampai kepada kita. Nah, kita tahu itu melalui para ulama, baik ulama hadis, ulama fikih dan sebagainya yang menyampaikan kabar berita kepada kita tentang bahwa orang-orang itu harus beriman. Ya ayuhan nasu ittaqullah wa atii'u Rasul. Itu dari cucukan dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in sampai kepada para ulama sampai kepada kita sekalian. Jadi iman. Tapi Rasulullah SAW mengatakan al-iman kurniamun, imannya bersifat telanjang, masih kosong. Walibasul takwa, pakaian baju itu takwa. Walibasul takwa, pakaian iman dan takwa. Kenapa iman itu yang pertama yang harus diyakini oleh seorang muslim? Sebab ini merupakan dasarnya, fondasinya di dalam agama. Sebelum melaksanakan ibadah atau sebelum di atasnya ibadah ada syariat, ya, ibadah dan muamalah itu harus didasari dengan iman yang kuat. Makanya Ibnu Rushd dalam nazamna
Al-Jubairi mengatakan awalu wajibin al-lisani ma'rifatul ilahi istiqoni. Kewajiban yang pertama bagi manusia adalah makrifat, mengenal Allah istiqoni dengan yakin sekali. Maka yang pertama Imam Asy'ariyah atau pengikut Asy'ariyah. Jadi yang pertama diajarkan kepada manusia itu adalah iman dulu. Tidak diajarkan ibadah, iman dulu dasarnya. Sebab apapun bentuk ibadah kalau tidak didasarkan dengan keimanan yang yakin, itu sia-sia katanya. Karena Allah pernah menyampaikan gambar dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui berkata, "Sholat al-Arab amanah." Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Amanah, kami tahu beriman." Kul kamu minum, katakan, kamu belum beriman. Waktu Islam ucapkan kamu ini baru sadar baru Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulbi. Iman belum masuk ke dalam hatinya. Jadi di dalam keimanan bahwa tidak cukup hanya tasdikul bil qalbi. Hanya ikrar lisan. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pernyataan sebagai muslim. Tidak cukup itu. Tetapi harus masuk dalam hati. Disebut tasdikul bil qalbi, diyakinkan menurut hati. Bukan diucapkan lisan atau tasdikul qalbi. Sebab Allah menyatakan orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Kata Allah katakan kepada mereka belum baru Islam. Kenapa? Walam yadkhulul iman fi qulubihim. Iman belum masuk pada hati mereka. Jadi harusnya iman adalah sampai di dalam hati. Makanya di dalam ajaran tauhid, di dalam ilmu akidah, tauhid awal wajib al-insani ma'rifatul ilahi istiqoni. Kewajiban yang pertama bagi manusia adalah mengenal Allah dengan yakin. Tidak salah. Malah Imam Al-Ghazali mengatakan satu ayat. Seorang muslim harus belajar ilmu tauhid, harus belajar keimanan itu. Satu ayatnya kewajiban yang harus dimiliki setiap pribadi. Jadi jauhnya harus paham bagaimana iman kepada Allah. Allah memiliki sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil, yang mu'al 20, yang menang 1. Nah ini kewajiban orang-orang tua. Dan ini sudah dipraktikkan oleh seorang ahli hikmah di dalam Al-Quran dijelaskan Luqman Hakim mengajarkan kepada anak itu yang diajarkan untuk iman. Ya punya terus dikirim itu mengajarkan keimanan. Makanya dulu bapak-bapak mungkin mengalami di madrasah ditajuk di surau-surau itu pernah diajarkan sifat begitu. Sifat kita 20 wujud tidak apa mukhalafah lil hawadisi. Nah jadi ya muhu binafsi wa dari syukur ilmu ayat sama ayat tersebut. Jadi diajarkan sampai mustahilnya. Untuk apa ini? Untuk supaya yakin beranak itu bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang semacam ini. Nah ini harus ditanamkan kepada manusia sebelum berpraktek sebagai manusia, sebagai berpraktek di dalam ibadah. Contoh Allah memiliki sifat sampai mendengar. Kalau Allah mendengar, ya, tidak menggunakan telinga tapi dengan sifat samanya, maka kita yakin apa yang kita ucapkan, apa yang kita rencanakan, Allah tahu. Allah memiliki sifat memiliki sifat
melihat basar. Allah melihat bukan mata, tapi Allah melihat dengan sifat basarnya. Melihat apa yang kita tidak tahu. Allah melihat. Dan kalau kita yakin bahwa Allah melihat, maka manusia itu akan punya pikiran. Sampai dalam pengetahuan itu bukan hanya masalah lihat pikiran terus diikuti agama itu kan dilakukan. Kalau Allah memiliki sifat melihat, maka apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, Allah tahu, melihat. Kalau di dalam masing-masing manusia sudah ada sifat Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, maka pasti orang bisa berbuat yang firman. Mungkin karena iman sudah ada di dalam muslim masing-masing, sudah ada figur-figur, bukan hanya dari aslamnya tapi amanah, tapi sudah benar-benar iman, maka mungkin kan tidak banyak yang namanya dosa-dosa yang segala macam di muka bumi ini. Sebab Allah Maha. Ketika kita bekerja pun tadinya di kantor, kalau ada kesempatan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, diutangkan kepada orang yang tidak tahu. Nah, kalau ada sifat ada tadi sifat Allah sudah ada mirip di dalam hatinya, insya Allah dia tidak akan berbuat yang dusta. Bapak ibu, orang-orang yang melakukan kedustaan, bohong, melakukan ucapannya, perbuatannya, tidak ada segala macam. Itu imannya bermana itu. Menurut yang tahu Bang Islam suka sholat. Waktu datang bulan Ramadan puasa, tapi masih melakukan perbuatan yang tidak baik. Ada tadi itu, maka imannya bermana itu apa? Dia tidak memiliki keyakinan bahwa Allah ada. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Maha segala-galanya. Bahkan dijelaskan dalam ayat Al-Quran, tidak ada yang berucap kalau keluar dari ucapan manusia kecuali Raqib dan Atid. Wa ma ya'lamu qalib ila ghadir. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut seorang manusia kecuali Raqib dan Atid. Nah, ini sudah dijelaskan. Padahal kalau tidak ada ayat itu pun kita sudah tahu menurut keyakinan kita bahwa Allah Maha melihat. Dan ini oleh sebab itu maka di dalam ilmu tauhid diajarkan yang wajib. Kewajiban yang pertama yang harus diajarkan adalah keimanan. Dasarnya itu. Nah kalau ini sudah melekat, sudah ada, akan silakan berbuat amal ibadah apa saja, mau sholat, ibadah zakat, segala macam. Ibadah. Jadi kalau dianalogkan ibadah agama seperti bangunan, nah ini fondasinya itu buat fondasi di mana? Iman kamu. Dalam keterangan yang saya selalu menyampaikan kata Rasulullah itu seperti kamasal semakin jadi seperti pohon yang kuat tegak lurus. Manakala ada angin dari barat kalau kata itu banyak. Ada angin tegak lurus, ada angin di kanan, colong kaki dulu, wajar. Tegak lurus dari itu kamasal semakin jadi seperti pohon hebat seperti tanaman yang lurus kuat. Jadi kalau kita hidup di mana saja ada gangguan dan godaan, apakah itu dikaitkan masalah ya dosa-dosa, sebagai manusia wajar ada kecenderungan ada. Tapi yang karena kita punya keimanan tadi, Allah melihat satu saat akan diperlihatkan oleh Allah. Tidak ada yang akan tersembunyi di macam berbagai Allah. Makanya nanti katanya, ketika akan menghadap Allah itu berkata dengan Quran, ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertanya orang-orang mau berkelompok, mau ayah nasihat, mau ayah istilah dalam ya, mau ayah
serangan seorang lain. Bisa jadi mungkin ketika seseorang dipanggil mungkin ayat sampai ada datang lagi. Ada orang bertanya ada buka atau buka baik deh. Tentang orang ditanya di samping keluar. Nah, itu ayat lagi tentang sekolah bisa pulang balik-balik ditanya. Kau tahu saya bisa tahu pun terbalik-balik. Robah pertanyaan itu. Kita cerita Pak Hadian Ali kalau sampai menjalankan ketika nanti berhadapan dengan Allah, kelak akan ditanya oleh Allah mengerjakan amal perbuatan dan seorang-orang dialahkan kepada Muhammad dan analis seperti itu. Mungkin kalau terlalu banyak hartanya lama, orang banyak ilmunya lama, orang banyak kedudukannya lama, menjadi RT malah beliau menurutnya RW dan Adilata. Kalau panggil menjadi presiden, pemilahnya loh, di kalangan dialahkan. Kenapa? Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau di agama ini pernah terlibat semua. Lalu ada di atas fondasi itu masih buat sholat imanuddin tak tiang apa? Untuk saya fondasinya bila pakai fondasi buku yang ya tak berlari kepada masalah muttaqin. Jadi iman itu berikat terus menjadi orang yang takwa. Jadi mukmin terus yang meningkat itu menjadi muttaqin. Salah satunya adalah sholat jadi muttaqin. Sholat dilaksanakan itu iman. Ya. Bangunan akan baik apabila memiliki ada dinding dan perisai perisainya dindingnya tidak cukup dia pukul dia ada dindingnya seperti bangunan ini. Nah bangunan akan bagus apabila ada tiangnya, ada fondasinya, tiangnya, ada dindingnya, lalu ada ventilasinya, ada pembersih, ada juga pembersihnya. Akan diperkuat lagi dengan bentengnya supaya terhindar dari segala macam ibadah haji. Maka syariat amal mestinya yang sudah ibadah haji sudah terbentengi itu di perbuatan-perbuatan yang tidak baik apa sudah dibentengi itu haji dengan haji itu. Kalau ada haji ya seperti tadi itu masih melakukan hal ini mungkin bentengnya tidak kuat, haji tidak kuat. Takabun jami'ah umat satu. Nampaknya bersatu, tetapi kubu bersatu hatinya bercerai. Kepada bapak-bapak yang pernah ibadah haji, itu pernah melihat itu begitu indahnya ketika orang yang sedang sholat kelilingan Ka'bah ditinggal duduk di lantai. Tidak, dialami tidak. Tapi begitu lemah terlepas beriring bawa dari situ. Nah mempertahankan di situ. Tapi ketika dia dari atas itu, mengingat bagus, pakai putih-putih semua kepada baik, kalau mana baik, dari kalau baik. Alhamdulillah. Wali antara kawan mengenal syarikat langsung. Wakulukum syata tapi hatinya bercerai sudah para beda. Beda, orang luar beda. Di satu partai dia ada berbeda kelompok, berbeda organisasi sudah bercerai. Nah itu artinya apa ya seperti tadi itu bentengnya belum begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini yang pertama tadi awal wajibin al-syariah al-insani ma'rifatul ilahi istiqomah meyakini mengenal Allah dengan yakin. Jadi memiliki sifat yang wajib. Yang mustahilnya tabarkan itu berjalan kaitannya.
Ini pesantren mungkin di pesantren beranikan di sekolah kita dia mau belajar akidah tauhid di madrasah. Ibarat itu mustahil anu warna hiji warna bagi Allah itu satu, yaitu apa itu membuat atau tidak membuat sesuatu itu kehendak Allah. Ya Allah kan tidak dipaksa, itu kehendak Allah. Jadi mau menciptakan mau tidak menciptakan sesuatu itu kehendak Allah, itu benar bagi Allah. Mau menghidupkan mau tidak, mau bahagiakan mau tidak, itu benar jais bagi Allah. Tapi itu tidak ada yang pada mulia tapi insya Allah kalau ini ditanamkan di hatinya, di iman seseorang, insya Allah dan yakin, maka selama dia pernah menjalankan kehidupan yang akan harus tidak susah. Mungkin bagi guru di sekolah tidak susah. Kalau mendidik anak yang sudah memiliki akidah apa namanya gimana yang mungkin, apalagi di kantor yang tidak susah lagi. Sifat yang wajib bagi Rasul ada apa? Jadi amanah tapi bagaimana? Tamuhana mustahilnya ya Allah, tabalikan jadi jujur benar, amanah inti bohong. Jadi amanah terpercaya berarti indah jadi kamu sayang. Tapi menyampaikan berarti menyembunyikan. Kalau mereka berarti bodoh, jadi bodoh. Nah itu yang wajib bagi Rasul nanti yang menangkan berapa? Yang menangkan Rasul berapa? Satu. Yaitu apa itu? Sebagai manusia. Rasul maka Rasulullah yang wajib berbuat, yang wajib bagi Allah 20, yang masuk 20, yang mengatur maka kita dari mana? Dengan tahu kita awal bayangannya dengan manusia wajib memahami sifat-sifat wajib dari Allah, dosa dari Allah, emang dari Allah, dan juga dengan Rasulullah. Nah, kemudian iman itu kan yakin wajib terus tambah dan berkurang. Seorang golongan manusia ayat bernaik, ayat berturun. Maka Rasulullah mengibaratkan seperti roda. Ayat berturun ke atas. Seperti roda jalan berjalan. Tak ada yang paling harus kita harus baca yang harus kita bagaimana? Yaitu istiqomah. Istiqomah ya tegak dengan itu. Jadi artinya tidak jangan terus di bawah, jadi istiqomah. Makanya kata Rasulullah, ya beramal itu walaupun sedikit tapi terus menerus, itu istiqomah namanya. Tapi kalau kita beramal soleh terus sekaligus, tapi hanya setahun sekali misalnya, kalau yang lain berarti itu tidak bagus. Jadi yang amal itu ada yang paling bagus itu amal yang sedikit tapi terus menerus, yang disebut istiqomah. Nah iman pun diharapkan begitu istiqomah. Seperti tadi
Ayah gangguan ya, kami itu deh. Gangguan, kantor, di mana lah, di mana. Wajar manusia punya mana? Ya lawan nafsu. Kan manusia ada nafsu, ya, ada akal, itu ada setan. Hawa nafsu jeung setan ada hawa nafsu kerjaan teh. Bebanana lawan akal anu sehat. Kadang-kadang akal sehat bisa terjerumus kalah oleh hawa nafsu dan setan tahu hawa nafsu mah. Hawa nafsu oleh dari diri kita, setan yang ada dari luar. Nah, itu kerjaan sama-sama. Mengalahkan apa? Mengalahkan akal kita. Maka sering-sering kita akal kita yang sehat, yang tadi dengan akidah yang kuat, tidak terima aturan dan sunnah tadi, kadang-kadang kalah oleh tekanan hawa nafsu dan dorongan setan itu. Nah, tetapi insya Allah kalau kita ini tadi memiliki keimanan ini, insya Allah setan yang buat kita lakukan akan kalah dengan tadi risiko itu. Sehingga yang diharapkan menjadi risiko. Pokoknya ibu-ibu yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saking ada contohnya ya, ada saking orang yang sudah beriman kepada Allah dengan memiliki sifat ketakwaan ini, berhati-hati di dalam materi. Di daerah Timur Tengah ada cerita, ada seorang pemuda ya, di daerah Timur Tengah. Suatu saat dia itu menemukan sebiji anggur di sungai, paling dulu dia. Nah, ketika menemukan anggur, mungkin menarik dan lapar, anggur itu langsung dimakan. Kok dimakan enak? Satu biji pada. Tapi ya, bagus dia waktu dia setelah makan anggur, dia sadarnya ini anggur punya siapa ini? Belum tentu hari katanya ini. Tapi saya orang ini. Nah, saya akan menghalalkan anggur ini. Saya akan mencari yang punya anggur ini. Pasti ada yang punya ini. Ada pokoknya dia mau sampai di dalam perjalanan itu kan menangkan perjalanan. Maafkan dari dirimu terus sorotan sungai yang mencari di mana ada pohon anggur. Dan perjalanan ditemukan ada pohon anggur. Dengan orang yang